membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Endang dengan tanggal lahir 18 September 1969 dan mendiami nomor rumah 66. Sosok wanita yang sangat memiliki feeling yang kuat terhadap suatu hal. Hal itu disebabkan karena ia adalah orang yang sangat memahami perasaan orang lain. Saya melihat dirinya saat ini berada dalam suatu kecemasan yang berlarut-larut. Kesedihan juga hadir dalam hidupnya. Entah mengapa saya merasakan kalau ia menantikan sebuah jawaban yang sesuai dengan harapannya agar berakhir dengan kebahagiaan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Endang, tanggal lahirnya 18 bulan 9, 1969 dan nomor rumah 66. Betul. Oke, Mbak Endang ini hubungan dengan anak perempuannya tidak baik, merenggang, terutama sejak setahun belakangan. Curiganya ini karena ada pacar si anak yang merubah cara pikirnya, karena kemungkinan kelihatannya si pacarnya ini morotin anaknya. Padahal Ibu Endang pengen anaknya menikah, tapi sama orang lain. Sudah ada nih laki-laki yang dicalonkan, lebih baik, yang menurut Ibu Endang kayaknya ini kamu lebih baik sama ini deh. Kayaknya malam hari ini dia ingin anaknya tuh sadar dan pengen tahu juga Ibu Endang ini kenapa sih perubahan sikapnya selama setahun belakangan. Saya merasa sifatnya berubah gara-gara laki-laki yang ada di sampingnya, sehingga membuat dia jadi keblinger dan dia jadi lupa-lupa daratan, kayak lupa mamanya, lupa orang-orang terdekatnya. Iya, tadi Ibu Endang juga bilang hubungannya dengan sang anak jadi renggang belakangan. Iya, betul. Nama anaknya siapa, Bu? Bener begitu, kamu ngeliat gitu ya? Memang Iya. nggak jadi nggak akur mereka. Jadi tuh aku lihat ya, dia tuh udah nggak mau berada di lingkungan ini gitu. Jadi menjauh dan nggak mau deket. Saya negur gini, itu laki-laki yang kamu suka jalan sama kamu itu bener-bener orang baik. Tapi dia langsung kayak emosi gitu. Terus aku juga pernah nanya, kamu kalau mau nikah jangan sama dia. Mama tuh kayaknya nggak serak ya, nggak. Kayaknya feeling mama tuh udah nggak enak gitu. Setiap soal pacar pasti kayak gitu. Apa hal lain juga dia emosi? Enggak, cuman masalah ini aja. Pokoknya kalau setiap berkaitan dengan laki-laki ini kayaknya dia Lebih udah sensitif sensitif ya? gitu. Dia udah berani sama saya. Saya melihat di sini ada dua kecenderungan. Jadi Mbak Endang ini sebagai seorang ibu, dia anaknya ini dipengaruhin pertama. Kedua adalah faktor X yang bisa tiba-tiba untuk memikat seperti itu. Nama laki-lakinya siapa? Saya sedih, Mas Roy, tolong saya. Baiklah, saya akan menolong. Saya akan menolong, pasti akan aku tolong. Terima kasih, Mas. Oh, lagi ya berbunga-bunga dengan pasangan. Iya, bisa jadi sih. Biasanya kan omongan semua orang, Nggak didengar ya? omongan orang terdekat pun jadi mentah gitu. Iya, betul. Nggak didengarin. Kamu pernah ngerasain Pernah, gitu? kemarin waktu sebelum aku pacaran sama yang baru, aku sempet juga ngalamin. Gimana? Dan Jadi, nggak jauh beda sih, kayak mungkin saking cinta entah pelet, tapi banyak yang bilang sih itu pelet ya. Aku pacaran selama 5 bulan, tapi aku udah habis banyak. Untungnya udah berakhir ya. Udah berakhir 5 bulan itu, ya ampun 5 bulan aja aku ngerasa kayak sengsara banget gitu. Dan aku ngerasa itu bukan aku banget. Aku bukan tipe cewek yang mau keluar uang buat pasangan gitu. dan ini kamu mau? Dan ini aku mau, kayaknya nggak wajar banget. Dan Oke. kayak tiap hari tanpa komunikasi sama dia hambar. Nggak bisa. Pelet. Bisa jadi mungkin teman-teman juga banyak. Jadi setiap hari harus berhubungan, Iya. telepon, apa segala macam. Nah, saya mau tanya, Ibu yang sejauh Ibu tahu, kita ganti namanya ya. Ganti dengan Nia ya. Nia ini, anak Ibu, Nia selalu berhubungan setiap hari dengan pacarnya. Kalau saya rasa iya, soalnya Ketemu di kantor ya? iya.
Soalnya kalau masalah berhubungan mau lewat telepon atau ketemuan tiap hari itu saya rasa sih kalau ketemuan tiap hari saya nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas kalau telepon itu saya sering kan dengar suara anak saya ngobrol, dia ketawa, dia apa, ngobrol apa gitu. Saya cuma sebatas ngedengerin aja, tapi kalau untuk saya nasihatin saya ragu, soalnya ragu apa saya pasti akan bertengkar lagi dengan anak saya. Iya, itu sama banget berarti ya. Feeling seorang ibu sebenarnya tepat juga. Dan saya ingin lihat sebenarnya kalau misalnya ada barang bukti fotonya si laki-laki yang ingin dijodohkan oleh Mbak Endang. Saya compare dengan seseorang nantinya. Adakah? Kalau fotonya saya nggak ada ya, tapi ciri-cirinya aja gitu. Ciri-cirinya kalau anaknya soleh, Mas Roy bukannya apa. Pokoknya kalau kita lihat kan gini loh, kalau kita lihat orang itu kan seenggak-enggaknya kita lihat dari hati kita. Ini orang baik nggak ya? Iya. Kan ada Tulus rasa nggak ya? gitu Iya. kan ya. Ini gimana ya orangnya? Tapi kalau yang untuk saya lihat, saya ngelihat dia tuh kayaknya teduh. Ini anak ini kayaknya pantas untuk bisa ngebimbing Dea untuk jadi imamnya nanti, insya Allah kalau dia ada jodoh gitu. Tapi kalau saya bandingin lagi, saya ngelihat lagi dengan ini. Kita ganti dengan Andi ya, Bu. Oh, ya? Andi ya. Dengan Andi nih, kayaknya udah ini banget gitu. Jauh banget gitu ya. Udah jauh. Kayaknya nggak Andi bakalan ini. Kita ganti dengan Iwan, kita ganti dengan Andi. Dan Ibu tadi bilang katanya belakangan juga termasuk soal uang, anak Ibu nggak seperti dulu ya? Udah beda jauh. Udah nggak kasih nafkah lagi ya, Ibu Kadang bilang ngasih tadi ya? makan juga dia, mama belum makan atau gimana ya. Terus dibilang, mama nih nggak sabaran banget. Pokoknya kata-kata tuh udah sering kasar ke saya yang dulu ibaratnya suka Ada satu santun. fakta yang ingin saya sampaikan ke kamu sebenarnya Mbak Endang, tapi saya nggak cukup tega untuk melakukan ini gitu loh, untuk membicarakan ini sebenarnya. Nggak Kenapa, apa-apa Roy? Mas Roy, yang penting Saya bisa meli- tuntaslah masalah anak saya. Gimana Namanya siapa caranya? anaknya? Nia, diganti Nia. Ini ya. Nia. Saya ingin mengungkap satu fakta berdasarkan apa yang udah saya tulis di sini, bahwa Nia itu sempat hamil lalu di juga. Dia, tapi waktu dalam kandungan 2 bulan dan sebulan nggak ketahuan karena tidak mau ketahuan sama orang lain. Itu faktanya. Itu anak siapa, Roy? Kamarnya Nia itu kayak ada korden warna kuning ya. Iya betul. Itu dia tempat di mana dia melakukan hubungan juga. Kemudian udahlah hamil 2 bulan, saya ngeliat dia pergi ke tempat klinik atau apapun untuk dikuret. Oke, baik. Ibu, Maaf ya Mbak Endang ya. Bu Endang, anaknya diajak kan? Saya ajak. Kita invite, kita undang ke sini ya.